Setelah proses yang panjang, Martin Paes akhirnya kini sah membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di media sosial pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia, serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin Paes akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sambung Erick Thohir. Kehadiran Martin Paes pun menjadi angin segar dan kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79. Martin Paes akan bisa diandalkan dalam menjaga gawang timnas Garuda. Kiper FC Dallas itu mengatakan sudah tidak sabar bersua dengan supporter timnas Indonesia. Dia pun akan memberikan kontribusi terbaiknya saat turun laga membela timnas Indonesia. Reaksi iri publik Malaysia, Martin Paes resmi bela timnas Indonesia. Hadirnya Paes membuat penggemar sepak bola Indonesia bersukacita, sebab kekuatan di lini belakang akan bertambah, dan Hernando Ari Sutaryadi serta kolega bisa menyerap ilmu darinya. Akan tetapi, hadirnya Paes juga ditanggapi oleh masyarakat Malaysia. Mereka iri sebab timnas Indonesia tambah kuat, sedangkan Harimau Malaya masih saja menggunakan pemain-pemain grade C yang sudah tua dan sudah tidak layak pakai. Kuat Indonesia, sementara kami masih pakai pemain grade C, cuit akun @Hazik_Zulkifli, mengomentari kabar dari @TheAsianBall. Selain itu ada juga yang sangat terkejut melihat kiper sekelas Martin Paes resmi bela timnas Indonesia. Penjaga gol terbaik di Major League Soccer, rasmi bela timnas Indonesia, ungkap akun @Azil_Ruslan. Martin Paes pernah ketemu Messi Mat, tulis akun @Azamcul19. Jika dibandingkan, timnas Indonesia memang belakangan memakai pemain-pemain keturunan hasil naturalisasi, namun mereka merumput di Eropa atau luar negeri. Pemain-pemain seperti Kelvin Verdong, Tom Haye, Jay Itzes, Sandy Walsh bahkan menjadi tulang punggung bagi klubnya di kasta teratas liga di Eropa. Sebaliknya, hampir sebagian besar pemain naturalisasi atau keturunan di skuad timnas Malaysia bermain di liga lokal. Selain bermain di liga lokal, kebanyakan pemain yang dinaturalisasi Malaysia adalah pemain bola yang sudah mau habis masa pakainya, atau bisa dibilang sudah tua-tua dan bompo. Selain itu, jika timnas Indonesia fokus menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia, Malaysia justru banyak menaturalisasi pemain yang sama sekali tidak memiliki darah Malaysianya. Kalau berbicara kualitas, tentunya pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia levelnya berada di atas pemain-pemain naturalisasi timnas Malaysia. Jika fokus timnas Indonesia menaturalisasi pemain grade A, malah Malaysia hanya bisa menaturalisasi pemain dengan grade C. Hal ini tentu karena terbatasnya stok pemain keturunan mereka yang ada di Eropa. Tidak seperti Indonesia yang memiliki pemain diaspora yang sangat melimpah di Eropa, bahkan di seluruh dunia terdapat pemain diaspora Indonesia. Sebagai bukti perbandingan kualitas pemain naturalisasi Indonesia versus Malaysia, dapat dilihat dari capaian timnas Malaysia dan Indonesia tahun 2024 ini. Pertama di ajang Piala Asia 2023 di Qatar. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar. Kelolosan timnas tersebut tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan pemain-pemain keturunan yang ada di timnas. Berbanding terbalik dengan Malaysia yang gagal lolos ke babak 16 besar dan hanya berada di dasar klasemen grup E. Sama halnya pada kejuaraan Piala Asia U23 2024. Timnas Malaysia terbenam di dasar klasemen grup D
dengan tanpa raihan 1 poin pun. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang mampu mencetak sejarah dengan sampai ke semifinal setelah mengalahkan tim kuat Korea Selatan di perempat final. Pemain-pemain seperti Nathan Joe Aon, Justin Hapner, Ivar Jenner sangat berperan penting dalam skuad Garuda Muda tersebut. Bahkan penampilan pemain-pemain keturunan tersebut sampai dipuji oleh pelatih Roberto Mancini. Dan yang terakhir adalah kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana sinergi taktik Shin Tae-yong dan kualitas pemain-pemain timnas, Indonesia bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berbanding terbalik dengan Malaysia yang harus terhenti di babak kedua setelah hanya mampu finish di posisi ketiga. Kegagalan ini semakin diperparah dengan mundurnya pelatih Malaysia Kim Pan-gon. Beredar kabar bahwa mundurnya pelatih Kim Pan-gon dari timnas Malaysia karena tekanan besar yang diberikan Federasi Sepak Bola Malaysia. FAM menginginkan prestasi yang tinggi, namun Kim Pan-gon merasa itu sangat sulit dengan kualitas skuad Malaysia yang saat ini. Itulah respon publik Malaysia yang iri akan keberhasilan timnas Indonesia memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain berkualitas grade A. Sementara timnas kesayangan mereka hanya bisa dihuni oleh pemain naturalisasi grade C dan rata-rata sudah tua dan mau habis masa pakai.